Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang kurikulum pembelajaran di Swedia. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 9 dengan anggota Pita dengan NIM 230402047, Hilya dengan NIM 23040200075, dan Iraina dengan NIM 23040200046. Oke, di sini kami akan membahas beberapa poin yang ada. 1. Perkenalan negara Swedia. 2. Analisis kurikulum di Swedia. 3. Karakteristik kurikulum pembelajaran di Swedia. 4. Pembelajaran matematika di Swedia. 5. Kurikulum Swedia yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, perkenalan dengan negara Swedia. Swedia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di Eropa. Maka dari itu, tidak perlu diragukan lagi kualitas pendidikan serta sistem pendidikan di negara tersebut. Nah, di sini ada beberapa gambar pembelajaran yang terjadi di Swedia. Selanjutnya adalah karakteristik. 1. Pada saat PAUD, peserta didik tidak diajarkan membaca, berhitung, dan menulis. Peserta didik lebih ditekankan pada pembangunan karakter dengan menanamkan nilai-nilai moral, rasa keingintahuan, kemandirian, serta kekreativitasan. 2. Dalam pengaturan waktu sekolah, Swedia menetapkan aturan waktu masuk sekolah sekitar setengah 9 pagi dan waktu pulang sekolah sekitar jam 3 sore. 3. Sekolah-sekolah di Swedia lebih menekankan pada kerja kelompok, bukan persaingan. 4. Tidak ada sistem ranking di sekolah Swedia. 5. Murid yang memiliki keahlian khusus akan difasilitasi. Pembelajaran matematika di Swedia. Aljabar diperkenalkan di sekolah dasar dan diberikan cangkupan yang lebih komprehensif di sekolah menengah atas. Sejak awal di sekolah menengah atas, konsep pertidaksamaan linier serta metode aljabar dan grafis untuk menyelesaikan persamaan dan persamaan linier serta persamaan eksponensial diperkenalkan. Siswa kemudian belajar tentang logaritma. Siswa belajar menyelesaikan berbagai jenis persamaan, termasuk persamaan eksponensial, polinomial derajat kedua, dan akar, serta sistem persamaan linier. Salah satu sistem pendidikan di Swedia yang dapat diterapkan di Indonesia pada tingkat pendidikan menengah adalah vocational education. Tujuan dari pendidikan ini adalah mempersiapkan tenaga kerja terampil siap kerja untuk level operasional dan administrasi. Indonesia pun sebenarnya telah menerapkan sistem pendidikan yang sama, antara lain sekolah menengah kejurusan dan program pendidikan diploma 1, 2, dan 3. Namun, pelajar Indonesia kurang menaruh minat karena minimnya gaji yang didapat oleh lulusan program pendidikan ini jika dibandingkan dengan lulusan sarjana. Pemerintah maupun lembaga penyelenggara pendidikan juga seringkali menganaktirikan vocational education dengan minimnya alokasi dana untuk program pendidikan ini. Faktor lain yang menyebabkan vocational education kurang berkembang di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat bahwa semakin banyak lulusan yang berperan serta langsung di sektor industri akan turut pula mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Swedia. Swedia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di Eropa, maka dari itu tidak perlu diragukan lagi kualitas pendidikan serta sistem pendidikan di negara tersebut. Jika di negara Indonesia lebih banyak tekanan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung untuk anak usia dini, berbeda dengan di Swedia, di negara tersebut pendidikan anak usia dini lebih ditekankan pada eksplorasi lingkungannya, bermain, serta berinteraksi dengan sekitar. Selanjutnya yaitu metode evaluasi pendidikan Indonesia yang mengutamakan aspek nilai, berbeda dengan negara Swedia di mana lebih mementingkan pembangunan karakter anak. Di Swedia tidak ada sistem laporan dengan nilai. Di raport berisi perkembangan anak dan orang tua akan diajak untuk diskusi serta menyatukan kelebihan anak. Sedangkan untuk tingkat pendidikan perkuliahan di Swedia serupa dengan kebanyakan negara Eropa lainnya. Sistem ujian institusi pendidikan di Swedia hanya dilakukan satu kali, yaitu hanya ujian akhir dengan beberapa tugas, makalah, atau laporan proyek di dalamnya. Namun terdapat berbagai variasi tergantung dari disiplin ilmu dan universitas. Beberapa mata kuliah hanya menekankan pada makalah dan laporan proyek, sementara beberapa disiplin ilmu juga menerapkan ujian lisan kepada siswanya. Jika dibandingkan dengan di Indonesia, sistem ujian pendidikan yang ada di Indonesia lebih banyak, yang berjumlah 2, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sama seperti di Swedia, dengan tambahan tugas-tugas yang cukup banyak baik secara individu maupun kelompok.